Hello Technolovers! Masih panas, Presiden Joe Biden mengatakan Amerika Serikat akan mengirim bantuan militer tambahan untuk Israel yang tengah berperang dengan kelompok Hamas Palestina sejak akhir pekan lalu. Alasan Israel dibiarkan dunia dapat berperilaku sangat buruk dan disambut baik di dunia bisnis internasional, politik, dan bahkan olahraga dan hiburan adalah salah satunya karena dukungan Amerika Serikat. Melihat hubungan Israel dan Amerika yang begitu dekat, lantas bantuan apakah yang dikirimkan Amerika Serikat untuk menghadapi Hamas? Mari kita lihat ulasannya. Sejarah hubungan Amerika Serikat dan Israel. Dilansir dari berbagai sumber, Amerika Serikat adalah negara pertama yang mengakui deklarasi kemerdekaan Israel pada tahun 1948. Kala itu, Presiden Amerika Serikat Harry Truman mengakui negara yang berdiri pada 14 Mei tersebut. Kemitraan AS dengan Israel dibangun atas dasar kepentingan bersama dan nilai-nilai demokrasi. Kepentingan tersebut dipersatukan oleh komitmen mereka terhadap demokrasi, kemakmuran ekonomi, dan keamanan kawasan. Pada perkembangannya, Amerika Serikat dan Israel telah banyak melakukan kerjasama di berbagai sektor. Sebagai contoh, yakni diambil bidang ekonomi. Hubungan ekonomi AS-Israel cukup kuat. Mereka memiliki perdagangan bilateral tahunan yang bernilai hampir 50 miliar US dollar atau setara dengan 785 triliun 150 miliar rupiah dalam bentuk barang dan jasa. Beralih ke sektor militer, Amerika Serikat juga kerap mengirimkan bantuan senjata untuk Israel. Sebagai contoh, mereka turut mengirim pasokan selama perang Yom Kippur tahun 1973. Pernah saling berselisih. Selain memberikan dukungan, ternyata beberapa kali Amerika Serikat juga sempat berselisih dengan Israel. Jenis perselisihan ini pernah terjadi saat negosiasi damai dengan Palestina. Saat itu perluasan permukiman di tepi barat dan Yerusalem Timur dianggap sebagai pelanggaran hukum oleh PBB. Dalam hal ini, sebagian tokoh pemerintahan Amerika Serikat juga mengecam tindakan Israel dan memberikan solusi dua negara. Hubungan antara sejumlah pemimpin Amerika Serikat dengan Israel juga berlangsung naik turun. Saat Barack Obama memimpin, sempat terjadi ketegangan setelah kebijakan normalisasi hubungan dengan Iran yang diketahui menjadi saingan regional Israel. Hubungannya kembali harmonis ketika Donald Trump berkuasa. Saat itu, Trump meninggalkan kesepakatan dengan Iran dan tidak lagi menyebut permukiman ilegal di tepi barat. Di samping itu, Israel sendiri telah berkembang jauh sampai sekarang. Sempat bergantung kepada senjata Amerika Serikat, kini mereka juga turut mengekspor senjata buatannya ke negara-negara lain. Terbaru pada kasus Ukraina, Israel tak hanya menerima pengungsi Kiev dan mengirim dukungan kemanusiaan. Dalam hal ini, Tel Aviv juga berusaha memainkan peran mediator antara Rusia dengan negara barat. Jadi dapat dipahami bahwa hubungan Amerika Serikat dan Israel memang telah terbentuk lama. Tak hanya sebagai sekutu militer, mereka juga menjadi mitra kerjasama di berbagai sektor yang saling menguntungkan. Mendukung Israel adalah kebijakan Amerika yang baik. Hubungan Israel dan Amerika Serikat tidak hanya berkisar pada perhitungan strategis dan kepentingan politik luar negeri. Sejak lama, setidaknya sejak tahun 1980-an, dukungan Amerika terhadap Israel dipengaruhi oleh politik dalam negeri dan cara politisi Amerika menilai karakter pemilihnya. Pemungutan suara di Kongres Amerika Serikat mengenai isu-isu terkait Israel terkenal sepihak. Penjelasan paling sederhana atas jumlah pemilih yang tidak proporsional ini adalah bahwa dukungan terhadap Israel hanya populer di kalangan pemilih. Menurut Michael Koplow, Direktur Program Institut Israel, faktor paling menentukan dalam hubungan Amerika Serikat-Israel tampaknya adalah dukungan luas dan mendalam terhadap Israel di kalangan masyarakat Amerika. Data Gallup sejak tahun 1988 secara konsisten menunjukkan bahwa persentase orang Amerika yang bersimpati kepada orang Israel jauh lebih tinggi dibandingkan dengan orang Palestina selama konflik. Oleh karena itu, wajar jika anggota Kongres Amerika Serikat mempunyai pandangan pro-Israel yang cukup kuat. Israel memang sangat populer di kalangan orang Amerika sehingga salah satu alasan utamanya adalah persepsi nilai-nilai yang sama. Menurut Michael Barnett, ilmuwan politik di Universitas George Washington, gambaran moral Israel di mata orang Amerika adalah bahwa Israel adalah satu-satunya negara demokratis di Timur Tengah.
Kelompok agama adalah faktor terpenting kedua. Yahudi, Amerika, dan Protestan adalah dua kelompok yang paling terlibat secara politik di Amerika Serikat. Ini adalah wilayah Demokrat dan Republik berada, dan keduanya jelas mendukung Israel. Namun ada perbedaan antara suara orang Yahudi Amerika dan suara orang Kristen evangelis. Dukungan kaum Injil terhadap Israel cenderung kurang penting dibandingkan dukungan Yahudi misalnya. Mayoritas kaum Yahudi reformasi dan sekuler, 65% populasi Yahudi Amerika, tidak menyetujui perluasan permukiman Israel di tepi barat. Orang-orang Yahudi yang berusia di bawah 35 tahun adalah kelompok yang paling kecil kemungkinannya untuk diidentifikasi sebagai Zionis, meskipun mayoritas masih tetap demikian. Israel adalah kunci utama strategi Amerika Serikat di Timur Tengah. Diketahui hubungan antara Israel dan Amerika Serikat semakin erat setelah tahun 1967. Pada tahun 1967, Amerika Serikat mendukung Israel dalam perang 6 hari dengan negara-negara Arab di sekitarnya. Pada tahun 1973, Presiden Richard Nixon bergegas membantu Israel dengan mengirimkan peralatan militer melalui Mesir dan Suriah, sehingga menyebabkan Perang Yom Kippur. Kemudian pada tahun 1979, Presiden Amerika Serikat Jimmy Carter menyambut baik penandatanganan perjanjian damai antara Israel dan Mesir yang ditandatangani selama negosiasi di Camp David. Pada tahun 1993, Presiden Amerika Serikat ke-42 Bill Clinton mengatur jabat tangan di halaman Gedung Putih antara Perdana Menteri Israel Yitzhak Rabin dan pemimpin Palestina Yasser Arafat saat penandatanganan Deklarasi Prinsip Otonomi Sementara Palestina. Pada tahun 1995, Clinton berhasil merebut hati orang-orang Israel dalam pidatonya yang penuh air mata di pemakaman Rabin yang terbunuh dengan mengatakan dalam bahasa Ibrani, Shalom Haver, atau Selamat Tinggal Teman. Pada tahun 2009, Presiden Amerika Serikat ke-43, George W. Bush, mengatakan kepada parlemen Israel dalam pidatonya bahwa ikatan yang tidak dapat dipisahkan antara Israel dan Amerika Serikat lebih dalam daripada perjanjian apapun, berdasarkan pada hubungan yang sama dengan Alkitab. Mengenai hal tersebut, Amerika Serikat memandang Israel sebagai alat yang berguna untuk membendung pengaruh Soviet di Timur Tengah, yang penting bagi negara-negara Arab selama Perang Dingin. Pasca Perang Dingin, hubungan kedua negara semakin erat. Bantuan Amerika kepada Israel terus mengalir. Begitu pula dukungan diplomatik. Amerika Serikat semakin terlibat dalam penanganan perselisihan dan permasalahan di Timur Tengah selama Perang Dingin dan tetap menjadi satu-satunya negara adidaya di dunia hingga tahun 1990-an. Stabilitas di Timur Tengah terus menjadi perhatian utama Amerika Serikat karena sejumlah alasan, termasuk pasar minyak global dan peran Amerika sebagai penjamin stabilitas di kawasan. Menurut Brent Sesley, ilmuwan politik di Universitas Texas, hal ini berarti Israel dan Amerika Serikat dapat menstabilkan situasi di Timur Tengah. Sementara itu, Amerika Serikat yang dikenal sebagai manajer Timur Tengah menugaskan negara ini untuk menjadi perantara perdamaian antara Israel dan Palestina. Faktor-faktor strategis ini menjelaskan mengapa pendekatan Amerika terhadap Israel secara umum tetap konsisten. Seperti yang dikemukakan beberapa orang, ada kemungkinan bahwa dukungan Amerika Serikat terhadap Israel dapat merusak stabilitas di kawasan dan membahayakan posisi Amerika sebagai perantara netral dalam perundingan konflik dan perdamaian. Bantuan dari Amerika Serikat. Seperti kita ketahui bersama bahwa Amerika yang merupakan sekutu terbesar Israel, yang dimana saat mendengar kabar jika negara sekutunya tersebut sedang diserang tanpa berpikir panjang, Amerika Serikat langsung bertindak dengan pengerahan armada kelompok tempur kapal induk USS Gerald R. Ford. Austin selaku Menteri Pertahanan Amerika Serikat menyatakan kapal induk akan membawa sejumlah bantuan menuju Laut Mediterania Timur, termasuk amunisi dan personel militer. Tak sendirian, kapal induk Amerika Serikat juga berlayar menuju Israel bersama sejumlah kapal perang dengan kemampuan peluru kendali. Kapal-kapal perang militer Amerika Serikat yang akan tiba yakni kapal jelajah USS Normandy CG-60, kapal perusak USS Thomas Hardner DDG-116, USS Remage DDG-61, USS Carney DDG-64, dan USS Roosevelt DDG-80. Kemudian di sektor udara sejumlah pesawat tempur yakni McDonnell Douglas F-15 Eagle, General Dynamics F-16 Fighting Falcon, dan Fairchild Republic A-10 Thunderbolt. Jumlah unitnya akan ditambah dengan alasan mempertahankan kesiapan pasukan global.
sebagai negara terkuat di dunia, apakah kalian sepakat dengan sikap Amerika Serikat yang seperti ini? Coba berikan tanggapan kalian mengenai hal ini. Sampai jumpa!